Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam ala mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dari SDPSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Karawansari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, tamu undangan destinasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Pulau Sari. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dalam rangka membahas tentang presentasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, kemudian yang ketiga penutup. Kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara kedua yaitu sambutan akan diperkenalkan untuk Kepala Sekolah kita Ibu dari SDPSD. Kepada beliau dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang melakukan kegiatan diseminasi pada hari ini, yaitu Ibu Asiato, Ibu Suser, Ibu Bapak Ivan Edeni serta Bapak Aris. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersyukur kita kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemaparan budaya positif. Dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan dapat berlaksana dengan baik sampai akhir hari. Dan semoga Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini hadir, yang belum tergerak untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, kemudian kalau ada kesempatan juga bisa mengikuti dan mendaftar. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kenyamanan pada peserta kita supaya lebih giat lagi belajar dengan suasana yang nyaman dengan budaya positif yang kita terapkan. Semoga tujuan pendidikan yang telah kita harapkan dapat tercapai. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai nanti Bapak Ibu guru yang calon guru penggerak dapat sukses berhasil mengikuti kegiatan sampai akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembaca. Selanjutnya kepada Bapak Aris Prihanto selaku JKW 10 akan menyampaikan diseminasi aksi nyata program guru penggerak yaitu budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentase yaitu definisi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Salam sehat dan bahagia. Nama Aris Wiratmoko, SPDSP CTP angkatan 10, SD Negeri 02 Batursari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pemalang. Untuk definisi saya akan berbagai ilmu. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu karena saya di sini akan berbagi saja sedikit. Untuk konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, rekontor dan disiplin positif, istilah perilaku manusia, keyakinan kelas untuk nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi. Yang pertama, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendiri pengumuman tangan siswa suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Saiwardi Soedanika. Perubahan paradigma belajar yang pertama yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka berbagi sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu pesan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diibaratkan seorang petani. Di sini Bapak Ibu, petani sedang menanam padi. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Bapak petani. Dan anak-anak bagi bulir yang ditanam itu dapat menghasilkan seperti pohon jagung. Ini tumbuhan dengan baik, ini anak-anak dirawat dengan pendidikan yang baik. Ini tumbuhan yang tidak optimal atau tumbuhan yang tidak dirawat. Kalau anak-anak seperti pohon jagung ini, nanti insya Allah anak-anak akan pendidikan dan tumbuh dengan baik. Kalau yang dibiarkan berarti tumbuhan tidak optimal. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada muridnya. Yang kedua, ing mabyo mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, tuturi handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada muridnya. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma belajar yang itu ada sekitar 6 profil Pancasila, ya. Itu ada yang pertama bergotong royong, beraneka ragam, kreatif, bermakna keras,
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdefinisi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang kedua, teori kontrol dan disiplin positif. Teori kontrol yang pertama yaitu kita menggenggam kepala itu ada A dan B, ibarat kita kemauan apa yang digenggam. Satu contoh, sobekan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti Bapak Ibu di kepal kita menulis secara kertas barang berharga yang kita miliki, ya. Yang pertama, yang kedua, teman Anda sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, mengucap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, itu dengan rayuan-rayuan bisa, dengan membujuk juga bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol muridnya atau aligen. Ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, Bapak Ibu. Perubahan paradigma institusi respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Stimulus respon, ya, dan teori kontrol pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang terusnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir atau menang atau kalah. Ini teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang ini Bapak Ibu. Ini disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan oleh Dr. William Glasser, ya. Ini semua ada di situ. Next. Ya, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Nanti disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini Bapak Ibu, ini disiplin positif. Next, ini tadi sudah disinggung. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama, Dian Gosen, seorang pakar pendidikan, menyatakan ada tiga motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah Anda melakukan sesuatu yang dapat senyum dari orang lain, Bapak Ibu? Hadiah atau uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, Bapak Ibu? Ya. Ini masih motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghargai ketidaknyamanan hukuman, itu dapat dimotivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan orang lain. Dan tadi sudah disinggung. Next, ini mengapa guru perlu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid? Yang pertama, Bapak Ibu, berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Alif Hon, ya, ini 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan faktor ketergantungan. Beberapa contoh dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan dapat juga mengurangi motivasi intrinsik. Ya Bapak Ibu. Yang keempat, nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini biasanya ada di Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tetap satu jua. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan
dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia jika terkenal dengan filosofi belajar Pancasila. Next, di beragam contoh pengakuan atau aspirasi kebajikan. Ini ada pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Kemarin saya perhatikan ini nilai kebajikan, rasa empati itu besar sekali. Ini pada situasi pada saat menang murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini pembuka. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus digalakan atau diciptakan. Mengapa tidak peraturan saja? Atau mengapa harus keyakinan kelas? Iya, Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja atau mudah diingat, sesuai dengan keadaan sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat belajar, semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, dan yang apa yang pertama dan yang kedua? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Yang pertama apa yang kedua? Iya, yang kedua, ya. Next. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas saat semua masukan 3 pengganti kalimat negatif menjadi positif, yang temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dan di peraturan. Yang kelima, tujuan atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah selesai dibuat disetujui dan ditandatangani oleh warga. Yang ketujuh, selanjutnya keyakinan kelas bisa dicetak dan diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat semua warga kelas. Ini Bapak Ibu, ini contoh peraturan kelas yang tidak boleh. Ini ya, keyakinan kelas contohnya sudah tadi. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yang seluruhnya tidaklah manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, guru berusaha menuntun dan mendukung kebutuhan murid secara positif. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan, tetap hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima.
Rasa yang diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok atau penugasan. Mereka merasa komitmen diakui, tampil, dihormati, didengar, memimpin, berpengaruh. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Ini kebutuhan dasar. Ini contohnya ya, next saja. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Ini yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, manajer. Yang kelima, pemantau. Ya, Bapak Ibu, yang pertama penghukum. Ini tadi sudah dijelaskan. Penghukum, hukuman fisik atau verbal atau melalui mata melotot menunjuk murid menjadi pemberontak, marah dan dendam, membuat masa bersalah. Murid merasa gagal, tidak dapat membagikan orang lain, menjadi dirinya tidak berdaya dan mengecewakan orang-orang disayangi. Ini sebagai teman positif, ramah, bersedia buruk, merasa senang dan akrab. Pemantau, murid memahami konsekuensi jika melanggar peraturan sekolah. Yang seterusnya, manajer dengan restitusi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku mendukung. Next. Ini tadi posisi 5 ini yaitu motivasi, identitas gagal, identitas bahasa sukses, identitas berakhlak atau kontrol diri. Next. Ini pertanyaan-pertanyaan. Next saja nanti ada. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang menggagalkan atau mengangkatkan atau membuat merasa bersalah? Kamu tidak pernah belajar melakukannya atau penghukuman. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Mengapa guru perlu memahami dan menentukan posisi kontrol yang tepat? Bapak Ibu, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, berpusat memerdekakan atau memandirikan murid. Guru merefleksi atas praktek baik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Bapak Ibu. Yang ke-8, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dan Gosset atau berlandaskan pada teori kontrol William Gosset. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, ya. Kita juga sebagai guru, kita juga dapat berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita saling berdiskusi, ini dapat menyelesaikan masalah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Ini membantu murid mengenai best atau next kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Ini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, tidak boleh menghukum, Bapak Ibu. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kalau ada kesalahan, kita aspirasi dan untuk mendukung besoknya untuk lebih baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita percaya, Bapak Ibu? Nilai yang universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu ya. Ini ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini nanti disampaikan kepada murid, Bapak Ibu. Ini pertanyaan tadi, ini jawabannya, Bapak Ibu. Ini identitas gagal atau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ini restitusi merupakan pilihan. Next. Ini antara lain yang terusnya motivasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Dengan memahami struktur segitiga restitusi diharapkan, Bapak Ibu, burung dara, burung cendrawasih, cari duduk di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, tadi yang telah saya paparkan barangkali untuk bisa bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini mudah-mudahan kita belajar bersama. Saya tidak akan menggurui atau membimbing Bapak Ibu, hanya sharing saja. Dan terima kasih. Sekian, dan barangkali saya kurang menyampaikan, kurang jelas atau kurang bermakna, saya mohon maaf.